kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Ibu Guru Ina, Ibu Guru Sulce, dan juga Ibu Guru Lola senang sekali boleh berjumpa kembali bersama anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak, meskipun ibadah sekolah minggu kita masih di rumah, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang memuji nama Tuhan. Ya, memulai ibadah sekolah minggu kita, semua berdiri dan kita menyanyi di kepak-kepakan tanganku. Kepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak sekolah minggu, di sepanjang kehidupan kita, baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja, seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Kita berkelahi dengan teman kita suhi teman kita, dan banyak lagi perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari dengan penuh penyesalan, kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, sambil kita menyanyi banyak perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Ya, kepada kita yang telah datang mengakui dosa dan kesalahan kita, mari kita dengarkan berita anugerah dari 1 Korintus 1 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, anak sekolah minggu, saat ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 34 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keenam. Mazmur 34 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keenam. Kalimat yang tercetak keluar, Ibu Guru Ina akan membacakan, dan kalimat yang tercetak ke dalam, Ibu Guru Sulce dan juga anak-anak sekolah minggu akan bacakan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku.
dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi, ku duduk tenang, ku lipat tangan. Ku Duduk tenang, ku lipat tangan, ku lihat ke depan, ku mau mendengar firman Tuhan. Saya sudah siap. Ya, namun sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu baik di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami yang akan mendengarkan, kiranya kami dapat mendengar dengan baik. Kami juga berdoa buat Ibu Guru Sulce yang akan bercerita, berkatilah ia Tuhan, kiranya ia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Apakah anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Ya, kalau semua sudah siap, maka saat ini Bu Guru akan bercerita tentang seorang raja yang mengeraskan hatinya dan selalu mengingkari janji. Kita dengarkan kelanjutan ceritanya. Bangsa Israel pada saat itu sudah lama ditekan oleh bangsa Mesir. Mereka dijadikan budak, bekerja secara paksa, bahkan mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka sangat sedih dan mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Di Mesir ini kami sangat menderita. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu, umat-Mu ini yang sedang ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka menangis, mereka menjerit, mereka memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengasihani mereka. Tuhan mendengarkan doa orang Israel. Tuhan merasa sedih melihat penderitaan orang Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus Musa untuk pergi bertemu dengan raja orang Mesir, yaitu Fir'aun. Tapi Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak pandai bicara. Saya tidak tahu berbicara apa-apa nanti dengan Fir'aun. Nanti Fir'aun tidak mau mendengarkan saya. Tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada Musa. Dan Musa akhirnya pergi bersama dengan Harun ke istana Raja Fir'aun. Ketika mereka pergi ke sana, mereka tidak lupa membawa tongkat mereka. Sampai di istana Raja Fir'aun, Musa menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Raja Fir'aun. Agar Raja Fir'aun membebaskan umat Israel untuk pergi ke negeri mereka karena mereka hendak beribadah kepada Tuhan. Tetapi Raja Fir'aun tidak mau. Ia mengeraskan hatinya. Dia tidak mau orang Israel pergi dari negerinya. Ia mengeraskan hatinya. Oleh sebab itu Fir'aun mengambil tongkat lalu ia melemparkan ke depan Fir'aun dan tongkat itu berubah menjadi ular. Nah, Fir'aun juga tidak mau kalah. Dipanggilnya tukang sihirnya. Lalu tukang sihirnya juga melakukan hal yang sama. Dilemparkannya tongkat itu dan tongkat itu berubah menjadi ular. Tetapi
oleh kuasa Tuhan, tongkat ular milik Firaun dan Musa memakan ular milik tukang sihir itu. Melihat itu Firaun tidak melepaskan bangsa Israel untuk pergi. Dia tetap berkeras hati, orang Israel tidak boleh pergi. Akhirnya Musa dan Firaun pun kembali. Beberapa waktu kemudian Tuhan menyuruh kembali Musa dan Firaun untuk pergi menghadap Raja Firaun. Pada pagi-pagi benar, saat itu Raja Firaun sedang mandi di sungai Nil. Sesampainya di sana, Musa dan Firaun berkata kepada Raja Firaun, engkau harus melepaskan orang Israel dari negeri ini. Itu perintah Tuhan. Tetapi Raja Firaun tetap berkeras hati, dia tidak mau melepaskannya. Akhirnya Musa dan Harun memukul tongkatnya ke tepi sungai Nil. Dan kemudian apa yang terjadi? Allah marah kepada Firaun dan air sungai Nil itu berubah menjadi darah. Air sungai Nil berubah menjadi darah. Semua ikan di dalam sungai itu mati. Dan sungai itu berbau tidak sedap. Berbau bangkai, berbau anyir. Sehingga orang tidak bisa meminum airnya. Dan juga tidak bisa mencuci di situ. Tidak bisa masak dengan air itu. Semua air di daerah Mesir pada saat itu berubah menjadi darah. Tapi Firaun tetap tidak mau melepaskan umat Israel dan dia tetap berkeras hati. Akhirnya Tuhan memberikan tulah yang kedua untuk hukumannya, yaitu katak. Katak ada di mana-mana, menutupi tanah Mesir. Dia ada di istana, dia ada di jalan, dia ada di rumah-rumah, dia ada di meja, dia ada di kursi, dia ada di bahkan di tubuh orang-orang. Katak yang begitu banyak. Tapi ternyata Firaun tidak luluh hatinya. Dia tetap berkeras hati meskipun tulah katak sudah menimpa dia. Dia tetap berkeras hati. Akhirnya Tuhan menghukum kembali Firaun dan bangsa Mesir dengan tulah yang ketiga. Apa tulah yang ketiga? Ya, tulah ketiga itu adalah nyamuk. Nyamuk diberikan kepada orang-orang Israel untuk menghukum mereka. Kalau nyamuk satu gigit di tubuh kita pasti sangat gatal. Apalagi nyamuk yang begitu banyak, ribuan, banyak sekali menggigit orang-orang, menggigit hewan-hewan. Aduh, sangat gatal sekali. Tetapi sayangnya Firaun tetap pada pendiriannya. Dia tetap berkeras hati, tidak mau melepaskan orang Israel. Akhirnya Tuhan kembali menghukum mereka. Apa hukuman mereka? Hukuman yang keempat yaitu lalat pikat. Aduh, lalat pikat, lalatnya sangat besar, mana lalatnya juga bisa mengisap berbagai kotoran, mana habis itu dia hinggap ke tubuh manusia, di hewan-hewan sangat banyak, mendengung-dengung di telinga. Aduh, sangat tidak enak. Tetapi sampai tulah yang keempat, luar biasa si Firaun itu. Dia tetap tidak mau luluh hatinya. Dia tetap berkeras hati untuk tidak melepaskan orang Israel. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman yang kelima, yaitu tulah penyakit sampar pada ternak. Coba bayangkan kalau penyakit sampar itu kena pada ternaknya. Ternak untuk orang Mesir, kalau ternaknya orang Israel baik-baik saja. Akhirnya ternak yang kena sakit sampar itu mati semua. Orang Israel tidak bisa, orang Mesir tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mau makan daging, wah semua ternaknya sudah mati. Mau pergi ke sawah atau ke ladang membawa ternak mereka untuk bekerja tidak bisa lagi. Karena semua sudah mati karena penyakit sampar yang ditulahkan oleh Allah kepada mereka.
Ya, tapi Firaun tetap tidak mau. Dia tidak mau melepaskan orang Israel. Ia keras hati. Akhirnya Tuhan kembali memberikan tulah yang keenam, yaitu bara. Kalian tahu yang namanya bara itu adalah penyakit borok, di mana penyakit itu sangat gatal, luka-luka, pedis, perih, pokoknya mana bau lagi, semua menimpa orang Mesir pada saat itu, termasuk Firaun. Tapi meskipun begitu, Firaun tetap keras hati. Dia tidak mau melepaskan orang Israel. Oh, Firaun, engkau tidak mau melepaskan orang Israel? Baiklah, aku memberikan lagi tulah selanjutnya, yaitu tulah yang ketujuh. Hujan es. Aduh, kalau hujan salju mungkin itu agak enak-enak kena di tubuh. Tapi kalau hujan es itu, sudah pernah lihat es batu yang besar-besar gumpal-gumpal, itu dihujani. Di daerah Mesir penuh dengan banyak es, rumah mereka hancur oleh hujan es. Luar biasa, Tuhan memberikan mereka hujan es yang begitu dahsyat sehingga udara begitu dingin. Tapi ternyata Firaun tidak tergerak sedikit pun. Dia tetap keras hati dan tidak mau melepaskan orang Israel. Waduh, Tuhan akhirnya memberikan dia hukuman kembali. Menghukum orang Mesir dengan tulah yang ke-8. Belalang. Wah, apa yang takut belalang? Ada yang takut belalang? Oh, pasti ada yang takut belalang. Kalau belalang satu-satu saja, mungkin kita tidak terlalu takut, mungkin kita tidak terlalu menderita. Tetapi bagaimana kalau belalang yang banyak sekali menutupi tanah, ia memakan banyak tumbuhan, ia memakan gandum, dia memakan jagung, dia memakan banyak. Kemudian dia hinggap di kepala, dia hinggap di badan, dia ada di kursi, di meja, banyak sekali belalang. Nah, tapi Firaun tetap tidak goyah. Dia katakan, tidak. Dia tetap keraskan hatinya. Saya tidak mau melepaskan umat Israel untuk pergi. Ya, luar biasa. Orang Israel pada saat itu melihat Tuhan begitu dahsyat. Sehingga ia bisa melakukan hal itu kepada orang Mesir. Tuhan benar-benar menyayangi kita. Dia mau melepaskan kita. Tapi ternyata Firaun tidak mau. Akhirnya Tuhan kembali memberikan tulah yang ke-9. Apa itu? Gelap gulita. Tapi gelap gulita itu hanya diperuntukkan bagi daerah-daerah orang Mesir. Kalau daerah orang Israel tidak. Sungguh gelap sekali sehingga tak ada cahaya. Dan itu bukan hanya pada malam hari, itu juga pada siang hari. Sehingga sangat sulit untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi orang Mesir. Tetapi penderitaan itu tidak membuat Firaun untuk luluh hatinya. Dia tetap keras hati. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan sangat marah karena Firaun sangat keras hati dan tidak mengikuti apa yang ia janjikan. Nah, ternyata apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan satu tulah yang terakhir, yaitu anak sulung mati. Semua anak sulung di negeri Israel, di negeri Mesir akan mati. Oleh sebab itu, harusnya Firaun merasa takut. Dan Firaun benar-benar takut sehingga kekerasan hatinya mulai goyah. Pada tulah yang ke-10. Tapi untuk tulah yang ke-10 ini kita akan lanjutkan pada cerita yang pada minggu yang akan datang. Baiklah, oleh sebab itu anak-anak di rumah jangan keras hati. Jikalau hal itu adalah salah, maka bertobatlah, dengarkanlah, berubahlah untuk melakukan hal yang baik.
Karena Tuhan sangat membenci orang yang mengeraskan hatinya bila ia sudah mendengarkan firman Tuhan lalu dia tidak mengikutinya. Allah sangat marah dan membenci orang itu. Baiklah, bahan cerita kita pada saat ini terambil pada Keluaran pasalnya yang ke-6. Keluaran pasal 6 ayatnya yang ke-27 hingga pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-29. Keluaran pasal 6 ayat 27 hingga pasal 10 ayat yang ke-29. Dan saat ini kita akan membaca bersama-sama pada Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak bangsa itu untuk pergi. Demikian firman Tuhan dan bahan dari cerita kita ini temanya adalah Tuhan menghukum orang Mesir. Sekali lagi, Tuhan menghukum orang Mesir. Demikian cerita kita pada hari ini. Shalom. Wah, sungguh indah ya firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya apa yang kita dengarkan tidak boleh berlalu begitu saja, tetapi dapat kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita diingatkan dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Anak-anak sekolah minggu, baiklah mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini Tuhan telah memberkati kami semua sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah kami masih secara online. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya lewat cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami tidak mengeraskan hati kami seperti Raja Fir'aun. Tetapi kami tetap dengar-dengaran kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan saat ini kami anak-anak-Mu juga telah bersama-sama memberikan tanda syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami persembahkan Engkau berkati. Sehingga dapat dipakai di tengah-tengah pelayanan kami. Khususnya pelayanan anak-anak sekolah minggu-Mu di dalam memberitakan firman Tuhan. Baik bagi kami semua maupun bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang telah mempersembahkannya Engkau berkati. Sehingga apapun yang kami persembahkan dapat menjadi keagungan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi kehidupan kami anak-anak-Mu bersama dengan orang tua kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini
Kami juga berdoa bagi kehidupan anak-anak sekolah minggumu yang saat ini Tuhan masih tetap belajar di rumah, melakukan banyak kegiatan dan aktivitas di rumah oleh karena masih dalam masa pandemi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap memberkati anak-anak sekolah minggumu, mengaruniakan mereka dengan iman, mengaruniakan mereka dengan kesehatan, mengaruniakan mereka dengan kekuatan, bahkan mengaruniakan mereka dengan kecerdasan dan kepandaian. Kiranya kasih sayang-Mu akan selalu memberkati anak-anak sekolah minggumu. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi orang tua kekasih mereka. Engkau berkati mereka Tuhan, agar di dalam kehidupan mereka, mereka tetap terberkati dan tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya di dalam membimbing, di dalam merawat anak-anak Tuhan yang telah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan mereka. Karuniakanlah mereka senantiasa dengan kebijaksanaan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi para guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa pula bagi pengurus. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat melakukan tugas dan aktivitas mereka khususnya dalam pelayanan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Juga bagi tim multimedia, bagi majelis jemaat, juga bagi orang-orang yang melakukan kegiatan di dalam pelayanan ini. Tuhan Engkau selalu berkati. Juga para pemusik, bahkan koster di dalam gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati senantiasa. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi segenap anggota jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, khususnya bagi saudara-saudara kami yang sakit oleh karena COVID-19. Tuhan Engkau berkati mereka, karuniakanlah mereka dengan semangat, karuniakanlah mereka dengan iman bahwa Tuhan akan senantiasa ada di sisi mereka, menolong mereka. Sehingga dalam kesakitan yang mereka alami Tuhan, mereka tetap percaya bahwa suatu saat Tuhan akan menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami berdoa bagi para perawat, kami berdoa bagi para dokter, kami juga berdoa bagi mereka yang merelakan diri untuk melakukan tugas khususnya di masa pandemi ini, merawat orang-orang sakit. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, karuniakan mereka dengan kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan kesehatan yang Tuhan karuniakan. Mereka tidak sakit sehingga mereka dapat merawat banyak orang sakit dan mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Pelayanan selanjutnya kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau kiranya menolong dan memberkati kami, khususnya dalam pelayanan-pelayanan online pada saat ini. Engkau berkati agar semua bisa berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa syukur kami, permohonan kami, persembahan kami yang kami angkat kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari semua berdiri, kita dengarkan unjuk hidup baru dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin.
Ya, anak-anak sekolah minggu dalam menjalani kehidupan kita, kita ingat kita tidak boleh takut dan gentar sebab Tuhan adalah perlindungan kita. Ya, mari kita menyanyi di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayat yang kedua, Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Anak-anak sekolah minggu, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ingat untuk senantiasa menjaga kesehatannya, rajin mencuci tangan, rajin memakai masker, dan juga menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu minggu depan.